terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan di sesi ini, kita akan berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan sebelum nanti ya ke penonton YouTube CNN Indonesia. Siapa yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan. Selamat malam semuanya. Izin bertanya, ini debatnya lumayan seru banget, apalagi bahasnya lumayan berat ya Pak. Tadi satu hal yang menarik sih, terkait kasus ijazah Bapak Jokowi. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat kasus yang aneh gitu, kenapa ijazah dipermasalahkan, tapi jatuh lagi. Tadi Bapak udah bilang, keputusan Bapak tadi dia bilang skakmat lah, karena udah ada bukti ijazah ini. Tapi kenapa Pak, kita tarik lagi, kenapa sih even udah diketok palu pun kami sebagai masyarakat tuh gak percaya juga, karena apa? Kenapa sih Pak di sini? Sampai tanyain apa? Prosesnya lama sekali. Kenapa kita cuma terkait ijazah aja? Itu sangat susah sekali untuk kita lihat. Yang pertama itu. Kedua, kenapa UGM nih sebagai topik utama kita lah, kenapa dia nggak langsung mengeluarkan statement resmi nih? Seakan-akan kita sebagai masyarakat awam masih bertanya-tanya, apa sih ada di sini tekanan politik apa yang dapat dari UGM misalnya? Tekanan politik apa sih yang sebenarnya ijazah ini kenapa nggak ditunjukin? Kalau misalnya alasannya rahasia dan lain-lain ini, sedangkan kan kita lihat masyarakat udah pencar-pencar lah, bahkan Bapak Roy pun yang mengajukan ini jadi terkesan pencemaran nama baik karena udah serunyam ini. Kenapa dari pihak Jokowi ini nggak langsung nunjukin loh ke kita? Karena even Pak, karena walaupun udah ketuk palu, udah terbukti, kita sebagai masyarakat pun hukum tuh udah kayak ya udah kita tahu banget hukum gimana di Indonesia. Itu sih Pak yang saya pengen. Kenapa prosesnya lama banget? Namanya siapa? Nama saya Keisha. Iya. Dari Fakultas Hukum. Iya, Universitas Syahid, betul. Mantap pertanyaannya. Ditujukan untuk kuasa hukum Jokowi. Oh, ke Bang Rifai. Oke, terima kasih Keisha. Applause untuk Keisha, keren banget pertanyaannya. Kalau mahasiswa hukum tuh nanyanya gitu, keren. Silakan Bang Rifai. Ya. Silakan Pak Rifai. Mbak, lebih kurang begini, ada dua variabel yang menjadi alasan ya. Pertama, kami meyakini dari awal, ditunjukkan pun tidak selesai. Dan terbukti kan kemarin sudah ditunjukkan pun dalam forum resmi nggak selesai. Kenapa? Karena kami berpendapat ya, ini bukan untuk mencari kebenaran, ini permainan politik untuk mendegradasi Pak Jokowi dan anak-anaknya. Kami sudah tebak itu. Gitu. Ini ada permainan politik di situ. Jadi mau apapun, mau putusan pengadilan pun ini akan diserang terus, ya diserang terus agar Pak Jokowi down, satu ya. Kedua, kami juga, saya kasih gambaran gini Pak, ini sebagai korban ya. Rumah Mbak dibakar. Oke, dibakar. Pelakunya ditangkap. Waktu ditangkap, pelakunya bilang, saya nggak mau ditangkap. Tunjukin dulu sertifikat rumah Mbak. Oh, lain lah analoginya. Fair nggak? Analoginya nggak bisa. Yud sebagai korban terima nggak? Rumah Yud dibakar. Tadi kan Bang Refli ngasih nama contoh kasus rumah dibakar. Yud dibakar rumahnya. Pelakunya dapat nih. Waktu mau ditangkap polisi dia bilang, saya nggak mau ditangkap. Tunjukkan dulu sertifikat rumah Anda. Sebagai korban, Yu melihat ini permainan atau apa kan? Artinya enggak, artinya Yu bakar tanggung jawab dulu Yu bakar. Anda fitnah, tanggung jawab dulu Anda fitnah. Mana buktinya Anda memfitnah? Baru nanti kita buktikan sebaliknya bahwa itu fitnah, Anda tidak benar. Jadi itu hal-hal yang variabel yang kita lihat percuma juga karena ini permainannya permainan politik. Itu pandangan kami ya. Sehingga waktu itu kami bilang udah. Apalagi gugatan pertama itu munculnya memang menjelang Pilpres. Dan salah satu faktornya adalah buat kami menarik sebagai seorang litigator. Kenapa tidak kasasi? Kenapa berhenti di tingkat banding? Ini bicara tahun 2022 gitu ya. Kenapa berhenti di situ? Pada saat Pilpresnya selesai, down, berhenti. Nah, terus kedua, Pak Jokowi ini kan melakukannya juga setelah jadi warga negara biasa. Beliau tidak mau masuk ke arena bahwa dia mau intervensi, dia menggunakan kekuatan politik. Dia jadi warga negara biasa, dia duduk diam, menjelang akhir, tahu-tahu dilaporkan. Itu juga mesti wait and see, diberikan tugaran dulu. Akhirnya apa? Ya sudah, ini harus diimbangi. Paling tidak apa? Publik jadi tahu kebenarannya seperti apa, faktanya seperti apa, dan proses hukum sudah berjalan. Mau, tidak mungkin juga kita tunjukkan. Jadi lebih kurang kayak gini Mbak contohnya ya. Saya kasih sederhana. Karena sudah fitnah. Ya, selama Januari sampai April, 4 Forman diulang-ulang dengan atraksi media. Ya, kita juga nggak mau begini Mbak, gampangnya. Ada seorang copet ketangkap, kembalikan dompetnya, selesai. Enggak dong. Ini harus sampai ujung, Anda pertanggungjawabkan. Kami membuktikan, Anda membuktikan. Biar nanti ada pembelajaran publik di sini. Ada pembelajaran hukum di sini. Oke. Termasuk juga Bang Roy kan lanjut untuk sidang ya udah. Kita sama-sama semangat untuk sidang. 1 menit, Mbak. Dibuka semua. Jadi itulah beberapa pertimbangan yang akhirnya kami putuskan memang tidak perlu ditunjukkan. Kemarin juga ada perdebatan seperti itu. 1 menit. Bang Rifai, aku tambahin Barusan yang UGM tadi belum UGM direspon. bentar tambah ini. Kamu bukan S1 S2 UGM dah. Dah, ini ya Mbak, pernah dengar nggak? Yang namanya UGM itu punya mesin canggih AI, namanya LISA, Learn
kemudian integrated, kemudian service assistant. Itu mesin itu akan jadi kado 2 hari lagi. Tapi ketika diresmikan oleh rektor Ova Emilia, ya tiba-tiba kemudian ditanya, apakah Joko Widodo lulusan UGM? Apa jawabannya? Tidak lulus UGM. Oh, udah, akhirnya mesinnya sekarang di-bredel. Oke. Sisa down. Kan konyol kan? Mesin canggih. Oke. Di luar konteks, di luar konteks. Oke, Mas Roy, sebentar. Bang Freddy, silakan. UGM itu, kalau saya tidak salah sudah 3 kali menyampaikan, baik klarifikasi, menjelaskan, yang menyatakan UGM, ya? intinya adalah bahwa Pak Joko itu alumninya dan sudah diberikan ijazahnya. Nggak ada. Maksudnya- Pinter nih mahasiswa ini, pinter banget dia. Kaus, kakmat dia. Oke. Pakai mic, Mbak, pakai mic. Boleh pakai mic? Pakai mic, Mbak, pakai mic. Boleh pakai mic? Kampus saya itu kemarin sempat ada terkait alumni kami juga yang bermasalah. Tapi kampus kami langsung ngeluarin SK kalau misalnya dia tuh nggak lulus, bikin secara tertulis, ada tulisannya kop surat kampus kami, terus dari humasnya jelas, di Instagram resmi kami, nah maksud itu, dan komen pun banyak banget terkait kasus ini berkaitan. Betul. Ada Oke, kayak SK, baik. itu yang pengen tanya sih Pak. Betul, Oke, terima kasih. Luar biasa nih mahasiswa sukses ini. Kakmat, ini yang namanya Oke. kakmat. Tunggu Mas Roy, tunggu Mas Roy. Itu kalau dia nggak lulus atau Mati bukan udah. mahasiswa itu, tapi karena Pak Jokowi alumni di situ, ya lulus, maka baik pernyataan resmi rektornya AI-nya langsung bilang nggak lulus, kok sudah gini sih? menyatakan itu. Ini nggak update nih. Oke. Saya harus ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke, semoga itu menjawab. Kampus sudah di BAP. Oke, baik, baik. ijazah. Kita harus ke pertanyaan selanjutnya, Bang Freddy. Saya harus Cerdas, tahan. Mbak. Oke, Itu jawaban Mas nggak Roy, cerdas, Mas Mbak. Roy. Iya, iya. Ini ada pertanyaan dari @ilham1785. Ijazah sosmed diteliti, dikatakan palsu, dan dilakukan penelitian secara ilmiah. Tolong jelaskan di mana ilmiahnya. Sekarang dibilang menentukan palsu atau asli itu hakim. Terus kalian yang bilang palsu bagaimana? Iya, jadi jelas ya. Kami itu menggunakan berbagai skala ilmiah ya. Mulai dari error level assistance, luminance and gradients. Itu ada semua dalam buku Jokowi's white paper. Silahkan dibaca atau kalau enggak baca PDF-nya. Itu yang sudah disampaikan oleh Rismond. Artinya gini, dan apa yang kami teliti itu sama dengan yang sudah diupload oleh Dian Sandi. Dan Dian Sandi kemudian diakui, oh ya itu memang ijazah saya, kata Jokowi begitu. Jadi nggak ada yang beda dengan ini kemarin. Kalau kemarin itu kemudian ditunjukkan, wah itu malah semakin menguatkan kami. Lah ini sama ini yang ditunjukkan. Berarti apa? Fotonya palsu, kemudian tidak ada di situ hanya dikoreksi, kemudian di situ kalaupun tadi dikatakan emboss, saya tetap mengatakan tidak ada emboss. Citra atau gambar seolah-olah emboss mungkin ada. Seolah-olah. Udah beda Oke. pendapat. Ya, iya. Oh nggak apa-apa beda. Karena beliau tidak memiliki kewajiban untuk menilai secara telematika. Secara mata kan Iya, terlihat. udah nggak bisa dong, nggak bisa. Kita nggak bisa nguji hanya secara mata. Saya Secara bilang asli visual palsu loh. tidak. Ada Secara emboss, visual nggak ada. gambar. Emboss itu tidak terlihat menurut Mas Roy. Terlihatnya hanya gambar. Kalau gambar harus kita pegang dong imbosnya. Kita misalnya masuk ke sebuah ruangan yang kemudian ada. Nah, kalau yang ini begini. jelas. Itu lihat itu. Oke. Itu kan jelas Nah, ini. ini nggak diraba Kalau bisa ini ketahuan. jelas. Oh, bisa karena di sini sudah Ini kan saya nggak cek. diraba, dilihat ketahuan. Enggak. Ini file ini. Tadi you bilang harus diraba. Enggak gini, file ini sudah bisa saya scan dengan resolusi tinggi. Whatever, Kemudian artinya kan dilihat masuk, dengan nah, mata kan makanya, bisa kelihatan. makanya kalau bukan ahli jangan usah bicara. Ya. Iya, ini sudah kita scan dan sudah masuk luminance and gradients. Dengan luminance and gradients itu akan nampak teksturnya, akan nampak naiknya, akan nampak ini juga ini jelas banget nih. Kemarin sejujurnya Oke. kita tanya deh. Jadi yang kemarin Apakah tidak nggak ada? terlihat? Tidak terlihat seperti ini kan jelas banget nih ijazah tahun 85 asli. Oke, Ya, baik. seangkatan dengan kelulusan Jokowi. Oke. Ya kalau kayak gini udah. Jadi ini di scan, jelas. ini terlihat, dan Ini jelas kemarin kelihatan tidak. nih. Ini ijazah asli itu ya kayak gini nih. Kemarin tuh nggak kayak gini. Ya mungkin kualitas cetakannya kurang mahal Mbak untuk nyetak Elvira, lagi. memang Oke. kalau emboss kayak begitu nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan kan? Oke. Saya begini, Tapi Bang Refli lihat, itu aja yang penting. saya bisa Saya memastikan hormat dengan bahwa integritas Bapak. tidak ada emboss yang seterang ini. Iya. Iya. Begini, Saya nggak bilang asli palsu ya, loh. gini tapi ya. Melihat itu bukan berarti kemudian otak saya mengkonfirmasi. Justru otak saya mengatakan, ini apa emboss beneran? Nah, itulah. Apakah ini kok tipis banget ininya, apa watermarknya gitu loh. Ini jelas banget. Penampilan ijazahnya itu seperti ringkih gitu. Jadi tidak terlihat sebagai sebuah dokumen ijazah yang solid karena saya kan juga lulusan 40 years. UGM. 40 years. Ini Ya kan? sama ini 40 Iya, years ini. sama. Tapi Nah, Mbak Elvira karena ada itu menurut dua saya, karena yang ini berbeda. level of trust, ya kan, begini, masalahnya adalah, kan kita ini kan soal kepercayaan.
masyarakat ini juga banyak yang tidak percaya proses penegakan hukumnya itu fair, cukup, ya kan? Apalagi menyangkut mantan Presiden Jokowi. Jangankan berhadapan dengan Rosuryo, berhadapan dengan Prabowo saja orang masih berpikir-pikir apakah Prabowo masih kuat untuk mengendalikan Jokowi. Kalau kita mau naikkan levelnya pada soal politik yang lebih tinggi kan. Karena itu ya harus ada sebuah forum yang adequate, yang memadai untuk membuktikan ini. Gelar Makanya- perkara khusus itu belum? Oh sangat belum. Oke. Saya justru menanti Pengadilan nanti? Bukan, saya menanti pengadilan yang di Solo. Oke. Ya, itu. Pengadilan yang di Solo itu yang sekarang sudah masuk tahap pembuktian tanggal 23 Ya. nanti, mudah-mudahan tidak diintervensi dan bisa independen untuk membuktikan ijazah. Kenapa? Karena itu memang hanya itu saja objeknya. Dia tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa dan lain sebagainya. Betul. Karena itu perdata. Kalau mereka ini yang dikejar nanti bukan soal pembuktian ijazahnya. Saya sudah katakan di kemarin di TV lain. Yang akan dikejar adalah Roy Suryo sudah memalsukan dokumen. Nah, itu. Tifau Satya Suma Oke. sudah melakukan ujaran kebencian. Rismon sudah membuat dokumen menjadi rusak dan lain sebagainya. Sehingga yang kita tunggu-tunggu sebagai pembuktian ijazah Jokowi asli atau tidak akan pernah terjadi karena bukan itu titik fokusnya. Oke, baik. Itu masalahnya dan ini tidak dibicarakan orang seolah-olah kalau kita ke pengadilan akan ada pembuktian Nggak ijazah ada. ijazah Jokowi. Tanggal No way. 23 Itu sudah pembuktiannya terjadi. nanti kita lihat. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya. Saya tanggapi Saya ke boleh Bang nggak? Ade. Tunggu Bang Freddy, saya harus ke pertanyaan Ya, selanjutnya. pertanyaan aja dah. Boleh Pak Ade, lagi. foto ijazah Pak Jokowi berkacamata waktu muda dan hampir semua di sini narasumber menggunakan kacamata. Pernahkah Anda sebagai salah satu relawan Pak Jokowi bertanya kepada Pak Jokowi gimana bisa lepas kacamata? Dari Ed Masariria. Jadi kalau terkait ijazah Pak Jokowi itu sudah pernah dijawab juga dan ada ijazah tahun 2002 terakhir yang pernah kami juga melihat fotokopi scan itu juga berkacamata. Kayaknya Dan itu memang UGM pertanyaannya. Pak Jokowi pakai dan kacamata UGM nggak sekarang sebentar ini? Mas Roy. Iya. Saya nggak pernah motong. Salah Jadi terima ini tadi. UGM pada saat tahun 85 itu masih bisa berkacamata. Enggak, Yang pertanyaannya penting, itu enggak. Kayaknya yang pertanyaannya bukan penting, itu. yang penting dia tidak Koreksi dong, Mbak, berkacamata kalau- hitam. kalau jawabannya Nah nggak- itu juga nggak cocok. dipertegas oleh rektor UGM dalam wawancaranya. Ini kayak Terus kayak kemudian situs Pertanyaannya apa ya? publik. dan di sini Jawabannya saya Mengapa kemudian sekarang tidak berkacamata? Nah, itulah Dulu pertanyaannya. berkacamata. Bukan Oh soal ya, ijazah, karena ini memang kamu dulu apa masih ini? bisa. Nggak Sekarang nyambung. ini yang mungkin ada aturan, tetapi ada juga kampus. Bukan. Bukan ijazahnya, Pak Jokowi kan Pak kita Jokowi lihat yang keseharian tidak menggunakan Oh kacamata gitu, saat ya. ini. Jadi kalau Pak Tunggu, Mas Jokowi, Roy. Iya, ya. kalau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi itu dari berkacamata tidak berkacamata, itu lumrah, itu biasa, ya. Jadi ada juga kalau saya personal ya, paman saya pun seperti itu. Jadi di hari pada saat dia umurnya 60, justru dia nggak memakai kacamata. Jadi dia pada saat umur muda itu karena dia suka baca, suka ini ya, dia pakai kacamata. Yang anehnya mungkin kita nggak tahu ya itu apa yang membuat perubahan secara Saya tambahin sedikit nih. secara Saya pernah fisik. nanya langsung sama beliau. Nah, itu. Dulu, jadi minus dia sedikit. Minus dia itu kecil. Minus dia kecil, dan dia tuh sering hilang kacamata. Sehingga kebiasaan mungkin tuh. Enggak, hilang, beli lagi hilang. Sekali waktu dia udah bosen, hilang, dia nggak beli lagi tuh kacamata. Oke. Ternyata lama-lama matanya membaik. Entah mungkin dengan pola hidup sehat, dengan makan jamu segala macam. Loh itu fakta, itu. Betul. Ini fakta yang Iya, diceritakan. kacamatanya kacamata kir Ya, tebel. berarti udah ahli dokter mata lagi nih. beliau Saya nih, kan? MKes, Mas. Ahli. Saya MKes, Mas. dokter Dokter kesehatan. Apa hubungannya bagi kejahatan Betul, dan saya dokter bilang mata? dokter Oke. kesehatan. Baik. Kayaknya Beda yang jauh. punya Baik. standar. Dokter Oke. Mas, jangan Jangan Mas Roy jangan ditanggapin dulu. Ini kan jawaban. fakta loh, saya bilang Sama fakta yang Kalau kita bicara foto sampaikan. nih, kita bicara foto nih, Mbak Elvira, ini fakta ya. Jadi kemarin itu ditunjukkan 2 ijazah. Nah, yang satu SMA. Ijazah SMA dan ijazah sarjana. Iya. Dan saya melihat dua-dua ijazah itu. Ada perbedaan yang signifikan. Ya, yang Ya, SMA ini nggak benar, pakai ini kacamata. benar. Pasti beda ini, dong, beda ini, objek. ini saya memberikan kesaksian berdasarkan apa yang saya amati. Ya, monggo. Tapi saya nggak bisa menilai secara teknis. Ya. Tapi berdasarkan hasil pengamatan saya sebatas apa yang saya tahu. Ijazah SMA itu Pak Jokowi rambutnya gondrong. Ya. Kalau kita lihat fotonya sudah agak mulai menguning. Ini jujur nih. Iya, benar Ya, itu memang. ini jujur nih. Usia kertasnya juga Ya. udah mulai tua. Begitu saya bandingkan dengan ijazah Pak Joko Widodo yang ada S1-nya, Baru itu. ini beliau berkacamata,
fotonya masih bagus. Sangat bagus. Masih bagus ya. Sangat. Kalaupun kita bilang ada rentan waktu antar lulus SMA kepada program sarjana, That ya makes kan? sense. Ini dua orang ini menurut saya ya, sebatas pengetahuan aku ya, berbeda nih orangnya nih. Ya, jadi kalau foto yang ini nih Mbak Elvira dibandingkan dengan ijazah SMA-nya, oh jauh. Iya. Jauh apa? Jauh dalam arti raut mukanya. Oh, oke. Ya, lebih tua wajahnya SMA berbeda kan? ya. Kemudian yang kedua, kalau foto ini dibandingkan dengan foto SMA-nya, itu foto SMA-nya tuh fotonya udah mulai menguning memudar. Tapi Iya. kalau foto Baik. sarjananya itu masih seperti Foto ya baru. hitam putih tapi masih bagus gitu. Oke, banget. Mbak Sang yang Aji, saya waktu kita amati sudah ya. habis. Ini saya- Sekalian Jadi, closing saya mau statement. Tunggu, nanggapin sekalian Bang closing Refli. statement. Sekalian closing statement saya akan berikan 1 menit kesempatan. Oke. Karena waktunya sudah habis. Saya mulai dari Bang Refli dulu. Silakan dari paling ujung. Yang namanya kepercayaan publik ya, hati nurani itu nggak bisa dibohongi. Karena itu tidak akan pernah selesai kalau seandainya prinsip-prinsip good governance, clean government itu tidak dilaksanakan secara baik. Dari semua level, kita, pengadilan, penegak hukum, penyidik dan lain sebagainya. Karena kita melihat ada hal-hal yang ditutupi, ada hal-hal seperti sebuah konspirasi. Kalau tadi mengatakan ada konspirasi atau apalah untuk mengatakan ijazah itu asli atau ijazah itu palsu, maka sebaliknya saya mengatakan ada konspirasi besar yang melibatkan orang-orang besar, yang melibatkan kekuasaan, yang mungkin juga bekas kekuasaan atau bekas penguasa untuk mengatakan bahwa Jokowi punya ijazah asli S1 UGM yang menurut kami faktanya tidak demikian. Oke. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Refli, terima kasih. Bang Ade, closing statement. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Saya cuma mau menyampaikan sederhana sih, bahwa kita menyampaikan atau kepada orang bahwa pelangi itu indah, warna-warni, cantik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara kepada orang yang buta, pelangi itu tetap tidak indah. Yang kedua adalah sama dengan ketika kita menyampaikan bahwa suara burung itu merdu dan nyanyian itu juga merdu. Tetapi kita menyampaikan lagu itu kepada orang yang tuli, tetap Mbak Elvira tidak akan pernah indah. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ade. Mbak Sang Aji, closing statement. Mbak Elvira, polemik ijazah ini kan maksudnya karena hukum pidana ya. Karena hukum pidana itu adalah kita mencari kebenaran material. Jadi nggak ada pendekatan hukum pidana yang menggunakan puisi, nggak ada pendekatan hukum pidana yang menggunakan perumpamaan pelangi dan kicauan suara burung yang indah, itu sama sekali nggak. Hal yang kedua, perkara ini masih panjang proses hukumnya. Tadi sahabatku Bang Damanik mengatakan skakmat. Saya kira kata-kata itu sangat tidak pas ketika kita bicara penegakan hukum pidana ya. Karena skakmat itu kan berarti rajanya langsung tewas gitu. Ini kan proses hukumnya masih panjang nih. Ya kan? Masih ada pelimpahan ke jaksa, masih ada penuntutan dan seterusnya. Kalaupun itu masih ada banding, kasasi. Skakmat itu cuma satu syaratnya dalam Oke. hukum. Ketika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oke. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bahwa terkait dengan tersangka ingin mengambil pasal-pasal yang menguntungkan, saya kira itu tidak. Ya, semua kemarin yang kami debatkan di sana adalah ketika kita bicara konstruksi hukum pidana, maka kita harus melarikan kepada kualifikasi delik. Kualifikasi delik, pasal-pasal yang diterapkan itu sangat tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa hukum pidana. Jadi menurut kami pasal-pasal ini sebetulnya adalah pasal-pasal yang belum memberikan keyakinan. Bahkan di dalam gelar perkara kemarin, penyidik pun belum melakukan analisa yuridis terhadap semua pasal-pasal itu. Baik. Jadi menurut kami perjalanan ini masih panjang, dan kami yakin bahwa pembuktian terhadap ijazah Pak Joko Widodo ini dengan gelar perkara kemarin belum memberikan pembuktian apa-apa. Kita tunggu semua dalam proses persidangan nanti. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Bang Freddy, closing statement. Ya, kami menghargai proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, mulai dari menerima laporan, penyelidikan, masuk penyidikan, termasuk kemarin gelar perkara khusus. Ya, menurut kami itu adalah sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Ya, laporan diterima karena ada bukti ijazah yang dibawa, kemudian ditunjukkan kemarin.
Jadi menurut saya ya sekaligus menjawab adik tadi ya, proses ini sudah berjalan dengan benar, Dek. Kenapa lama? Ya karena memang ini menjadi perhatian publik dan harus hati-hati. Ya, prosesnya saya setuju dengan Bung Gofur tadi, kita tunggu saja dilimpahkan. Yang saya maksud Kak Mata pasti P21, pasti jadi terdakwa. Karena saya orang hukum, tahu analisa hukum dan punya kesimpulan, rekomendasi. Itu yang pendapat saya. Jadi kita tunggu saja proses ini dibuktikan di pengadilan, ya. Kebenaran material pasti akan terungkap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Rifai, closing statement. Oke, jadi seperti topik hari ini soal ijazah, penyidik sudah dengan etikat baik membuka itu, menunjukkan itu kepada seluruh tersangka dan penasihat hukumnya, dan ternyata outputnya ada dua pendapat. Nah, yang satu bilang ini asli, yang satu bilang masih bermasalah. Kembali lagi polemik ini tidak akan selesai kok, mau ditunjukkan nggak ditunjukkan. Maka jalan terakhir adalah biarkan proses ini persidangan sampai dengan persidangan, publik bisa mengikuti secara terbuka, sehingga nanti banyak pelajaran bisa dipetik. Saya menyetir juga tentang konstitusi yang tadi disampaikan oleh Bang Refli. Bagaimanapun juga Pak Jokowi punya hak untuk menjaga nama baiknya. Dan itu juga diatur di konstitusi bahwa setiap rakyat memiliki hak untuk menjaga nama baiknya. Ya, jadi apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu menurut saya sesuatu yang wajar, tidak berlebihan ya. Beliau digugat 7 kali, di LP 2 kali. Beliau jalani semua dan beliau hanya melakukan satu upaya hukum tidak lain agar ini clean and clear. Ijazah ini sah atau tidak. Di dalam negara hukumnya harus itu yang menjawab ya. Karena kalau bicara politik apa segala macam sosiologis, waduh banyak pendapatnya, nggak akan selesai. Tapi itu juga menurut saya kalau mau diputus belum tentu selesai juga ya. Tapi biarkan, inilah indahnya berdemokrasi di Indonesia. Tapi mari kita kawal proses hukum ini agar berjalan fair. Saya juga nggak mau proses hukum ini nggak berjalan nggak fair ya. Agar paling tidak terdapat sebuah legitimasi ya, dengan suatu kepastian terkait ijazah ini, dan saya harapkan nama Pak Jokowi bisa dipulihkan dari upaya hukum ini. Oke, baik, terima kasih. Oke, Mas Roy penutup. ya. Jadi gini, semakin lama semakin ketahuan ya mana yang palsu dan sudah ketahuan 99,9 palsu. Maka saya hanya bisa menyarankan saja karena ini closing statement. Udahlah, orang-orang yang berlindung kepalsuan ini tobatlah ya. Tuh, nih, ya harus tobat mereka. Kalau enggak nanti kacau rakyat Indonesia kayak gini. Karena apa? Karena kalau enggak tobat, nanti makan, nah tuh tobatlah dia. Kalau enggak, nanti saya membayangkan gini, kayak sesuatu yang terbakar seperti ini. Nah ini kan nanti Indonesia akan terbakar, Mbak. Dan begitu terbakar enggak bagus. Maka kalau terbakar enggak bagus, lebih baik ini kita wujudkan dengan bagus, sebagai bunga. Terima kasih ya Mas ya. Oke, sebagai penutup karena saya juga sudah mendapatkan bunga, kita tutup diskusi malam hari ini. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir bersama kami. Teman-teman, rekan mahasiswa terima kasih ya sudah hadir malam hari ini. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, gelar perkara khusus ini menegaskan satu hal bahwa polemik ijazah Jokowi belum berakhir. Kini publik menunggu apakah proses hukum akan mampu memberikan kepastian atau justru memperpanjang perdebatan seperti malam hari ini. Saya Elvira Karenisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Dapat.